Kami bersyukur kembali kepadamu Tuhan. Kalau kami ada sebagai kami ada saat ini semua karena Engkau Tuhan. Karena kami adalah umat-Mu, kami adalah milik pusaka-Mu. Kami adalah orang-orang yang berharga di mata-Mu. Engkau sudah menebus kami dengan darah-Mu ya Bapa. Sehingga kami boleh dilayakkan pagi hari ini terus mempunyai satu hubungan fellowship dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, biar Roh Kudus terus bekerja di tengah-tengah kami untuk kami boleh tetap menangkap sebagian daripada firman-Mu. Dan Roh Kudus yang akan memampukan setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Yesus kami berdoa dan percaya. Amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Kita belajar ya saudara, saat-saat ini kita mau memperingati hari Jumat Agung. Biar karya salibnya ya saudara, itu kita renungkan di hari-hari ini. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita ya saudara. Supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Karena Yesus mau menggenapkan kehendak Bapa di surga ya saudara. Untuk menggantikan setiap kita orang-orang yang harusnya tidak layak di hadapan Bapa di surga. Tapi karena Yesus Kristus mengikuti apa yang menjadi kehendak Bapa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena saudara dan saya. Supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara dan saya itu dibenarkan bukan karena kita benar, bukan karena kita punya firman. Jadi saya dan saudara itu benar, tapi karena Tuhan yang membenarkan saudara dan saya. Biar itu diingat ya saudara. Kadang-kadang manusia itu lupa. Benar saya. Ini benar saya, menurut saya. Padahal kalau kita benar itu karena saudara dan saya dibenarkan oleh Tuhan. Terus kita belajar. Yesaya 43 ayat 25. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Jadi Tuhan yang sudah menghapus dosa setiap kita. Pemberontakan setiap kita. Kita itu ya saudara, daging kita itu suka tidak setuju dengan apa yang Tuhan mau. Jiwa kita suka berontak dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itulah manusia, amat sangat rapuh kehidupan setiap kita ya saudara. Tapi karena kasih Allah untuk menebus saudara dan saya, Dia mau mati ganti setiap kita. Ganti setiap pemberontakan saudara dan saya. Dan dikatakan lagi Tuhan tidak mengingat-ingat dosamu. Kadang manusia itu gak bisa lupa. Disakitin sedikit aja tuh ingetnya, mungkin ada yang bilang 7 turunan saya gak bisa lupa. Nah itu ya saudara, jangan sampai kita ini adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Kita ini mesti inget-inget, sadar diri ya saudara, bahwa saudara dan saya ini sudah dibayar oleh darahnya yang mahal di atas kayu salib. Biar menjelang Jumat Agung ini ya saudara, kita terus mengingat bahwa Tuhan
tidak mengingat dosa-dosa kita lagi. Kadang kita terintimidasi dengan dosa kita. Aduh, saya nggak layak. Saya ini enggak bisa. Saya ini sepertinya kotor. Sepertinya saya ini tidak bisa datang kepada Tuhan. Karena saya ini begini. Itu roh intimidasi. Membuat saudara dan saya kadang-kadang tidak bisa mendekat kepada Tuhan. Karena apa? Tuduhan-tuduhan itu, roh intimidasi itu. Aduh, saya kayaknya udahlah, gak usah melayani. Saya jadi jemaat biasa aja. Saya enggak layak. Saya ini banyak dosanya. Dulu begini. Tapi sekali lagi, karya salibnya membenarkan saudara dan saya. Dan Tuhan bilang, tidak mengingat-ingat dosa saudara dan saya. Asal saudara dan saya mau dipimpin oleh roh Tuhan. Hidup di dalam kebenarannya. Jangan berbuat dosa lagi. Ingat cerita di firman Tuhan. Ada perempuan yang berzina. Ayo, siapa yang ini lemparin batu dulu. Tuhan bilang gitu. Tapi tidak ada seorang pun. Akhirnya cuman Tuhan Yesus dan perempuan ini. Tuhan bilang, sudah tidak ada yang menghukum kamu. Aku pun tidak. Tapi jangan berbuat dosa lagi. Ya saudara, ketika cerita itu ada orang-orang pergi semuanya. Enggak ada yang berani. Wong Tuhan sendiri juga tidak menghukum. Ya saudara, itulah kasih Tuhan buat saudara dan saya. Jadi jangan terintimidasi dengan pikiran-pikiran dunia kita, pikiran manusia kita. Ayo datang kepada Tuhan. Untuk kita ngaku, iya Tuhan dulu saya ini begini, saya itu berontak terus sama Tuhan. Saya ini pernah begini. Tapi saya mau Tuhan berubah. Saya mau bertobat, saya mau berbalik dari jalan-jalan saya yang jahat untuk datang kepada Tuhan. Dan Tuhan yang akan membenarkan saudara dan saya. Dia tidak akan mengingat dosa-dosa setiap kita. Yesaya 44 ayat 22, firman Allah yang hidup. Segala dosamu sudah dihapuskan seperti awan ditiup angin. Gak kelihatan bekasnya ya saudara. Seperti kabut pagi yang lenyap pada tengah hari. Kembalilah kepadaku, karena aku telah menebus engkau supaya merdeka. Ya saudara, inilah janji Tuhan buat saudara dan saya. Tuhan sudah menghapus segala dosa saudara dan saya. Seperti awan ditiup angin, enggak kelihatan bekasnya di mata Tuhan ya saudara. Mungkin saudara bisa ingat, iya dulu saya begini, tapi saya bertobat, udah saya enggak mau mengulangi lagi perbuatan itu. Artinya saudara mau kembali kepada Tuhan. Seperti kabut pagi yang lenyap pada tengah hari, enggak kelihatan itu ya saudara. Tuhan tidak ingat-ingat lagi apa yang pernah kita lakukan. Asal Tuhan bilang kembalilah kepadaku. Ayo balik sama Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kimisi, Tuhan sanggup memutihkan seperti salju. Itu Alkitab bilang ya saudara, kembalilah kepadaku, maka karena aku telah menebus engkau supaya merdeka. Supaya kita ini tidak tertuduh dengan bisikan-bisikan kuasa kegelapan. Terintimidasi dengan manusia kita sendiri ya saudara. Aduh udahlah, enggak Tuhan-Tuhanan lagi, sudahlah saya enggak mau melayani. Nah itu ya saudara, itu manusia itu dibawa oleh kepikirannya sendiri, kebenarannya sendiri. Tapi Tuhan bilang ayo datang kembali kepada Tuhan, karena Tuhan telah menebus engkau supaya merdeka, supaya tidak terintimidasi, dilepaskan dari setiap
jerat-jerat kuasa kegelapan yang mengikat saudara untuk tidak bisa bergerak maju di dalam Tuhan. Supaya saudara dan saya itu merdeka. Merdeka artinya bebas ya saudara, bebas untuk mengikuti Tuhan. Tidak ada lagi intimidasi yang bisa menjauhkan saudara dan saya untuk dekat kepada Tuhan. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 ayat 9 sampai 19 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dulu mungkin nenek moyang kita itu mungkin menyembah roh yang lain, menyembah berhala, menyembah lain-lain, karena dulu mereka juga tidak mengerti akan kebenaran. Nenek moyang saya juga bisa seperti itu. Dulu zaman saya kecil itu bisa itu sembayangan, karena anak kecil nanti kalau udah sembayangan itu seneng tuh karena banyak makanan. Ya itu karena dulu saya juga belum anak Tuhan. Nah itu ya saudara, warisan nenek moyang itu dikatakan sudah ditebus oleh darahnya yang mahal. Dari cara hidupmu yang sia-sia. Dulu itu tidak ngerti dengan kebenaran. Semuanya sia-sia. Tidak berguna sama sekali ya saudara. Tapi karena kasih Tuhan untuk seisi dunia ini, Dia menyuruh anaknya yang tunggal supaya saudara dan saya ini mengalami hidup yang dibenarkan oleh Allah. Darahnya yang mahal, yaitu darah Kristus yang sudah menebus hidup saudara dan saya. Oleh sebab itu jangan menyia-nyiakan kesempatan kehidupan yang Tuhan sudah sediakan. Saudara dan saya sudah ditebus oleh darahnya yang mahal. Ayo kita kerjakan bagian kita, apa yang harus kita lakukan seperti yang Tuhan mau. Kita ingat selalu karya salibnya yang sudah saudara dan saya itu alami ya saudara. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Saudara dan saya itu sudah lunas dibayar. Siapa yang bisa membuat saudara dan saya itu dibayar lunas? Tidak ada kecuali darah Yesus yang sudah membayar dosa saudara dan saya. Bagian kita. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Bagian kita setelah kita ngerti, iya karya salibnya sudah membawa saya dan saudara itu menjadi orang yang dibenarkan oleh Allah. Saudara dan saya sudah ditebus oleh darahnya yang mahal. Mari saudara dan saya pergunakan selagi masih ada kesempatan. Muliakan Allah dengan tubuhmu. Sehingga apapun yang kita kerjakan dengan Tuhan. Alkitab bilang begitu ya saudara. Jangan kita hitung-hitungan. Enggak bisa saudara hitung-hitungan sama Tuhan. Saya melayani dapat apa? Aduh gaya ya saudara. Kita ditebus oleh darahnya yang mahal, kita sendiri tidak bisa ya saudara. Ayolah sama-sama kita lakukan bagian kita. Kita melayani karena kita cinta sama Tuhan. Kita tahu, kita merasakan kasih Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi saudara dan saya. Ayo bareng-bareng kerjakan bagian kita. Muliakan Allah dengan tubuhmu. Selagi kita bisa, kita kerjakan untuk Tuhan ya saudara. Dikatakan lagi di dalam Galatia 1 ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah?
Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Jadi perkenanan kita itu bukan untuk manusia, bukan untuk kita sendiri, tapi kita mau menjadi hamba Kristus, mencari perkenanan Tuhan. Itu yang harus kita punya planning. Ayo kerjakan bagian saudara dan saya, memuliakan Tuhan dengan apa yang saya bisa kerjakan, karena saya terus mau mengejar apa yang menjadi perkenanan Tuhan, bukan perkenanan manusia. Perkenanan manusia bisa lupa ya saudara, paling cuma dibilangin terima kasih, tapi lupa, udah lupa apa yang saudara kerjakan, lupa. Tapi Tuhan tidak pernah lupa mencatat apapun yang saudara dan saya kerjakan untuk Tuhan di buku kehidupan. Roma 6 ayat 6 sampai 13. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita nih, dulu yang dulu, karena kita belum mengerti kebenaran, telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ya saudara, ini ketika kita mengerti kebenaran, jangan lagi menghambakan diri kepada dosa. Senang bergelut dengan dosa, ya rugi sendiri ya saudara. Biar kita ingat karya salib Tuhan yang sudah dikerjakan buat saudara dan saya, supaya kita jangan lagi menghambakan diri kepada dosa. Ayat yang selanjutnya. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Mati daging ya saudara. Mati daging karena dosa itu adalah daging, tapi kita mau hidup oleh roh. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Ya saudara, mati bagi Kristus, tapi kita percaya bukan mati dan tidak bisa bangkit seperti Yesus sudah bangkit buat saudara dan saya. Maka saudara dan saya juga akan hidup bersama dengan Tuhan. Itu nanti cerita Paskah mungkin ya saudara. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Mati bagi dosa ya saudara. Mati dalam kedagingan saudara dan saya, sehingga saudara dan saya mau hidup untuk memuliakan Tuhan, hidup bagi Allah. Ini yang menjadi bagian saudara dan saya. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya, menuruti keinginan daging ya saudara. Oleh sebab itu kita perlu hidup di dalam roh. Ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ya saudara, ketika kita mengerti, saudara dan saya tidak mau hidup lagi di dalam dosa, tapi kita saudara dan saya mau hidup bagi Allah. Kita pergunakan seluruh kehidupan saudara dan saya. Serahkan anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Terkadang kita sudah ngerti ya saudara, kebenaran sudah ngerti, tapi tidak berhenti sampai di situ. Bukan cuma hafal dengan firman, tapi Alkitab bilang, ayo saudara dan saya pergunakan hidup ini menjadi senjata-senjata kebenaran. Senjata-senjata adalah senjata yang dipakai untuk menghalau setiap kuasa suatu kegelapan. Ada kekuatan roh Tuhan dalam hidup saudara dan saya.
bukan dengan kekuatan kita, tapi ketika saudara dan saya tidak memilih hidup di dalam keinginan-keinginan dosa, yaitu keinginan-keinginan daging, tapi mau hidup di dalam pimpinan roh, maka kebenaran itu merupakan senjata untuk saudara dan saya itu menaklukkan setiap tipu muslihat iblis. Enggak jauh-jauh ya saudara, yang namanya kuasa iblis itu pikiran kita itu kadang-kadang enggak connect sama pikiran Tuhan. Oleh sebab itu kita pakai firman Tuhan dalam nama Yesus. Pikiran-pikiran Kristus masuk dalam pikiranku. Kuasa firman Tuhan yang menguasai pikiranku. Karena seringkali, gampang sekali manusia itu tertipu dengan kuasa kegelapan ya saudara. Karena apa? Ya itu, karena si jahat itu ingin menjauhkan saudara dan saya dari kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu penuhi saudara dan saya dengan firman. Tapi tidak berhenti sampai ngerti firman saja, tetapi pakai menjadi senjata-senjata kebenaran untuk mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan itu ya saudara. Sehingga saudara dan saya ini bukan cuma tahu firman, tapi melakukan itu yang Tuhan mau ya saudara. Diingatkan kembali 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Hidup untuk kebenaran. Artinya saudara dan saya itu menjadi teman sekerjanya Tuhan. Tidak bisa Tuhan juga memaksa kita. Tapi itu pilihan seringkali ada dalam hidup saudara dan saya. Mau enggak hidup untuk kebenaran? Ya saudara, ayolah saudara dan saya itu belajar dan belajar. Tidak satu pun yang setiap kita itu sanggup dengan kekuatan kita. Yohanes 6 ayat 13-14. Tambahan mas. Yohanes 16 maksudnya. Yohanes 16 ayat 13-14. Yohanes 16 ayat 14 dan 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi saudara dan saya, setelah kita ngerti kebenaran, kita minta roh kebenaran itu yang akan memimpin saudara dan saya ke dalam seluruh kebenaran. Jadi bukan dengan kekuatan secara manusia. Ada saya kenal satu orang, ngelotok firman Tuhan itu ngerti ngelotok, tapi tidak dikuasai oleh roh kebenaran. Jadi ngertinya itu buat dirinya sendiri, yang menguntungkan dia sendiri, yang punya kepentingan dia sendiri, bukan buat kepentingan Tuhan, bukan buat kepentingan orang lain. Nih begini nih firman Tuhan begini. Ngerti apa? Itu sekedar pengetahuan ya saudara. Tapi biarlah roh kebenaran, ayo Roh Kudus tolongi saya. Roh Kudus, roh kebenaran itu mampukan saya. Untuk saya itu menangkap apa yang dari Tuhan. Sehingga Alkitab yang bilang ia
tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi saudara dan saya, ketika dituntun oleh roh kebenaran, maka saudara dan saya bisa dimampukan untuk memuliakan Tuhan. Mari Roh Kudus ajari saya, mari Roh Kudus buat saya ini menangkap apa yang Engkau mau. Saya sudah tahu firman, udah tahu Bu, udah tahu, udah ngerti Bu, udah ditebus dari hidup saya dengan darahnya yang mahal. Ngerti Bu, ngerti. Tapi enggak sampai di situ. Karya salibnya membuat saudara dan saya itu hidup untuk kebenaran. Roh kebenaran itu yang akan memimpin. Alkitab yang bilang, ia akan memimpin saudara dan saya ke dalam seluruh kebenaran. Jadi ayolah saudara dan saya ini diingatkan pagi ini, karya salibnya sudah menjadikan saudara dan saya ini ditebus oleh darahnya yang mahal. Kita tidak menjadi orang-orang yang terus hidup di dalam dosa-dosa kita yang lama, tapi biarlah roh kebenaran itu yang terus memimpin apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga lewat hidup saudara dan saya, karya salibnya boleh terjadi. Karya salibnya boleh menjadi saksi Tuhan. Karya salibnya orang lain boleh lihat. Bukan kita yang gembar-gembor, tapi buah roh itulah yang orang lain bisa nikmati dalam hidup saudara dan saya. Karena kita mau dipimpin oleh roh kebenaran itu sendiri. Biar firman Tuhan pagi hari ini, ayo bareng-bareng saudara dan saya hidup di dalam kebenaran. Dan lewat kebenaran itu kita memuliakan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, dikatakan karya salibnya. Ya, sebenarnya kalau Yesus itu lahir, ya, Tuhan Yesus lahirkan dalam perjalanan selama 33 tahun. Kalau Tuhan Yesus pada detik terakhir, yaitu pada waktu di lembah penentuan, itu adalah lembah penentuan untuk mengambil keputusan menyelamatkan saudara dan saya atau tidak, membawa saudara dan saya masuk ke surga atau tidak. Itu titik-titik yang luar biasa yang kita akan peringati nanti hari Jumat. Saya berdoa supaya saudara ini meluangkan waktu, karena Jumat ini libur, pasti sekolah juga libur, semua libur. Yuk datang di tempat ini jam 7 pagi. Terus kita akan ikut ambil bagian, ya, bagaimana Tuhan itu bisa melakukan segala sesuatu untuk melakukan kehendak Bapa. Ya. Karena dengan apa putusan yang Tuhan berikan, itu membuat saudara dan saya berubah daripada kematian kepada kehidupan yang kekal. Kita akan membahas akan hal seperti itu. Ya. Jadi saya berdoa jangan sampai tidak datang, ya, karena itu hal yang luar biasa. Dan sesudah itu memang kita akan teruskan dengan baptisan kudus, ya, karena baptisan kudus adalah suatu tindakan profetik yang menyatakan bahwa saya benar-benar mau menjadi pengikut Kristus. Saya berdoa saudara bisa
ikut ambil bagian, karena Jumat Agung adalah titik awal daripada kita bisa mendapatkan keselamatan dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, itu aja yang saya mau sampaikan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat sepanjang hari ini Tuhan. Engkau memberikan hari-hari yang baik buat kami. Saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mohon anugerah-Mu turun atas hidup kami. Kami sangat merindukan Tuhan. Hidup kami yang sudah Engkau tebus ini dapat mempunyai sesuatu, pengucapan syukur kami kepadamu. Apa yang kami balaskan kepadamu Tuhan, selain daripada menyenangkan hatimu, karena Engkau sudah memberikan semua yang terbaik dalam hidupmu untuk kami. Ajar kami mengerti dan menyadarinya betapa berharganya akan pengorbanan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua dan semuanya ini. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mohon anugerah-Mu turun atas hidup kami Tuhan. Jamin kami sampai garis akhir, sehingga kami tidak akan menyia-nyiakan pengorbanan-Mu yang luar biasa atas hidup kami. Buat kami menghargai akan setiap apa yang Kau sudah korbankan buat kami ya Tuhan. Buat kami tidak menyakitkan hati-Mu dalam kehidupan kami. Biar hidup kami dapat selalu menyenangkan hati-Mu. Kami boleh menjadi terang di tengah-tengah dunia ini di mana Engkau tempatkan kami. Terima kasih Tuhan, kami tetap berdoa buat saudara-saudara kami yang ikut dalam baptisan hari Jumat yang akan datang. Engkau siapkan hatinya untuk mengerti benar-benar Tuhan akan pengorbanan-Mu yang luar biasa itu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, saat ini juga kami datang di hadapan-Mu. Kami tetap berdoa buat bangsa dan negara kami ini. Kami minta Engkau proteksi atas bangsa ini Tuhan. Dengan segala sesuatu gejolak perekonomian yang ada baik di dunia maupun di dalam negeri maupun di luar negeri. Kami mohon anugerah-Mu. Biarlah apa yang saat-saat ini Kau izinkan terjadi tidak menggoncangkan kami ya Tuhan. Karena kami percaya hidup kami ada dalam pernaungan yang daripada-Mu. Sungguh kami mau menyerahkan akan bangsa dan negara ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan semua stafnya Tuhan. Kepala-kepala daerah Tuhan. Kami sungguh datang di hadapan-Mu. Engkau turun tangan. Engkau berikan kepada mereka roh takut akan Engkau Tuhan. Berikan kepada mereka kepandaian, kecerdasan, dan juga hikmat yang daripada-Mu. Roh kesabaran, roh kebijaksanaan untuk dapat memimpin akan bangsa ini. Terima kasih untuk semuanya. Kami juga berdoa untuk bencana-bencana alam yang saat ini masih terus terjadi Tuhan. Segala megatrust akibatnya semua saat ini sedang berjalan. Lempengan-lempengan di bawah bumi mulai bergeser lagi. Bapa, kami minta anugerah-Mu.
Karena kami tahu yang dapat mengendalikan ini semua hanya Engkau Tuhan. Tidak ada yang lain. Oleh karena itu pada saat ini kami datang di hadapan-Mu. Tolong Tuhan, supaya anugerah-Mu, kedaulatan-Mu turun atas bangsa ini, atas dunia ini Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang memang belum waktunya, Engkau sendiri yang akan menahannya. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami sungguh menyerahkan semuanya kepadamu. Kami juga berdoa untuk lawatan yang ada saat-saat ini, baik di Indonesia, di pulau-pulau, seluruh pulau-pulau di Indonesia, maupun seluruh benua-benua, di mana kami saat-saat ini ada beberapa saudara-saudara kami yang sudah mulai pergi ke bangsa-bangsa. Kami minta anugerah-Mu Tuhan, biarlah lawatan boleh terjadi. Kami tetap berdoa untuk Uganda, di mana Engkau suruhkan kami untuk melayani di sana. Kami minta di dalam nama-Mu, Engkau lawat Uganda Tuhan. Tempat-tempat yang sebenarnya Engkau inginkan untuk kami datangi, Engkau lawat Tuhan, supaya lawatan-Mu terjadi. Ada perubahan yang luar biasa di sana. Inilah doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Bapak, saat ini juga kami berdoa untuk sebentar sore seorang hamba-Mu dari Uganda yang bernama Tony datang di tempat ini. Kami berdoa biarlah firman yang disampaikan adalah firman yang dari surga. Kami berdoa untuk Ibu Ella yang akan menerjemahkan Tuhan. Biarlah Kau satukan mereka supaya mereka boleh saling bersaut-sautan dan boleh menyampaikan pesan-Mu dengan tepat Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Kami berdoa untuk jemaat-Mu, biarlah jemaat ini boleh meresponi akan apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu. Bila ada banyak yang sakit Tuhan, kalau Engkau menghendaki adanya kesembuhan pada sore nanti, Engkau siapkan semuanya, Engkau taburkan roh kesembuhan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Buat seluruh mujizat-Mu boleh terjadi seperti yang Kau lakukan saat-saat ini di taman. Kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami juga minta kekuatan baru, kesehatan yang daripada-Mu, untuk kami dapat menjalani kehidupan ini bersama-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Bapa yang di surga, kami mau menyerahkan semua hidup kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudara, kita akan masuk dalam pengurapan. Ini adalah minyak mujizat Tuhan. Ini adalah minyak supranatural. Biar minyak ini menguasai seluruh hidup kami. Hidup kami ada dalam supranatural. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah supranatural masuk pada mata kami, pada telinga kami, pada bibir mulut kami, dan hati kami. Tolong Tuhan, seluruh kehidupan kami ada di bawah supranatural dan keajaiban. Semua yang tidak baik, roh ketidakpercayaan, roh ragu-ragu, roh bimbang, Engkau hancurkan. Berkati tangan kami hari ini. Biarlah hari ini kami melakukan apapun juga bersama-Mu Tuhan. Semua yang kami kerjakan menjadi berhasil.
Kami berdoa saat ini seluruh pintu-pintu yang masih tertutup Engkau buka. Supaya kami dapat menjalani. Biar hari ini kami menerima berkat yang Kau sediakan buat kami dengan utuh. Berkati kaki kami. Supaya perjalanan kami adalah perjalanan yang berkenan di hati. Terima kasih Bapak. Hari ini kami mau berjalan bersamamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.